Halo Pak Jeffrey, apa kabar Pak? Kabar baik Pak. Oke. Sehat Pak ya? Sehat Pak, sehat Pak. Wah luar biasa, ini mesin gede banget ya. Raksasa ini mesin. Sebetulnya bukan gedenya Pak, teknologinya yang luar biasa, yang canggih. Teknologinya luar biasa Ya, ya. ya. Oke. Kemarin kita sudah review Iya, bersama Pak. Pak Anwar nih mesin ini, dan memang ini banyak hal yang luar biasanya itu ya, termasuk double sided. Ya, double side. Dan konstruksinya juga Ya. luar biasa. Oke, by the way, saya bukan mau mereview mesin Pak dengan Bapak. Wah, ya. silakan Pak. Pastinya ingin kita diskusi tentang lebih ke bisnis strategi ya. Dan ya ini Bapak bersama tim Perdana nih udah hampir 1 tahun ya. 1 bulan lagi setahun Pak. Ya, 1 Tepatnya bulan. 1 Juli Pak. 1 bulan lagi setahun ya. Ulang tahun. Ulang tahun nih rencananya mau dirayain di mana nih Pak? Bertepatan sama ulang tahun saya juga, ulang tahun saya tanggal 4 Juli ya, kita lihat nanti Pak. Oke. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ya saya bisa traktir Bapak. Amin. Oke, ini hampir setahun tapi perkembangannya luar biasa ya. Ya. Saya terus amati dari awal ya kan, sempat juga ada beberapa mungkin keraguan dari orang-orang yang apa Ya. bisa sih gitu kan. Ya. Ternyata belum setahun udah pesat sekali ya. Terima kasih Bisa Pak. dikatakan kuda hitam ya di dunia Terima kasih, digital terima printing kasih. Indonesia nih Pak. Dan mesin-mesinnya pun juga sepertinya memang bukan mesin asal mesin gitu Ya. yang ditawarkan oleh Perdana Pak. Nah ini mesin-mesin ya salah satunya yang Iya. di belakang kita ini, Iya. ya kan? Iya. Ini mesin yang bukan murah ini Iya. kan? Teknologi tinggi juga. Di kelasnya ini yang paling tinggi teknologinya dan juga harganya ya yang paling tinggi dibanding mesin double set yang lain. Karena ini double set betul-betul double set, ya kan? Yang memang ya teknologinya ya teknologi terbaru ya. Oke. Sempet terdengar rumor ya, ada kabar-kabar miring katanya nggak akan lama lah gitu kan. Paling nanti juga tutup gitu kan. Wah. Nah, bagaimana Bapak menjawab rumor itu, Pak? Oke. Ya saya rasa nggak perlu saya bicara. Saya rasa bukti ya kan dan fakta yang berbicara, ya kan. Ya kita baru belum satu tahun penampilan dari PT Perdana Jati Putra Divisi Last Format. Seperti Bapak, kita mulai berdiri kan, mulai beroperasi per 1 Juli. 1 Juli Ya, 2024. terus tanggal Oktober kita sudah ikut All Print. Ya, terus kita lanjut ikut IAPE di Bandung. Iya. Ya, terus kita lanjut ke GPP Surabaya. Ya, itu sukses kita. Ya, kita lanjut juga ke acara IAPE Solo dan terakhir di All Print. Di GPPE Jakarta. 2024. Ya, sekarang ini ya. Seperti Bapak lihat, mesin-mesin yang kami tampilkan ataupun yang dibawa oleh PT Perdana ini mesin-mesin yang memang teknologi terbaik ya, dan juga kualitas dari mesin-mesinnya ya kualitas pabrikan, bukan kualitas ece-ece. Dan kita juga terus saya sudah jual ini total ya udah 120 unit. 120 unit ya, 120 selama unit hampir mesin 1 tahun ini. Selama 1 tahun ini ya kan, semua item. Nah, saya rasa itu udah pembuktian ya kan. Dari PT Perdana. Nah, saya yakin ya Bapak juga tahu ikutin perkembangan PT Perdana. PT Perdana ini salah satu market leader di A3 baik untuk Konica maupun di Ricoh. Dan PT Perdana masuk ke bisnis transformat tidak main-main Pak. Ya, jadi masuk ke bisnis transformat sudah diperhitungkan. Ya kan, dan kita memang untuk melengkapi ya kan bisnis yang sudah berjalan. Ya, jadi sekarang teman-teman digital printing di Indonesia kalau beli A3 mau beli last format sudah nggak perlu mana-mana, ya kan, langsung beli ke PT Perdana Jati Putra. Jadi kalau mengenai isu kenyataannya semakin berkembang kita, ya kan, kenyataannya kita semakin bisa meramaikan, ya, dan bisa melayani teman-teman kebutuhan teman-teman untuk mesin digital printing. Kalau Bapak lihat ya, 16 mesin yang kami bawa ini semua mesin unggulan dari PT Perdana, dan juga kami kan juga bawa mesin branded Mimaki. Kalau Bapak lihat hari ini kan kita pameran ini kita bawa yang JFX 200 1213 itu yang baru aja launching di dunia September tahun lalu ya. Nah, terus kita juga bawa cutting print and cut ya kan dari Mimaki. Kita juga bawa mesin sublimnya Mimaki TS330 itu juga mesin-mesin yang
memang market leader ya di bisnis Sablin. Mungkin lebih afdol kalau lihat mesinnya langsung ya Pak? Kita nanti bisa lihat. Bagaimana ya kan? kita Bisa, lihat Pak. sekalian ya, Bisa, ya. kita review Jadi sedikit. ya kan saya rasa ya kita lihat fakta yang ada. PT Perdana semakin dewasa, semakin siap ya kan untuk meramaikan ya kan dan untuk bersaing secara sportif ya kan di market digital printing di Indonesia Pak. Kira-kira seperti itu Pak Andi Keren Damar. banget ya. Dan saya doakan mudah-mudahan makin sukses ke depan. Terima kasih Pak Andi ya terima kasih. Oke Pak Andi Damar ya mari ya, saya tunjukkan mesin yang tadi saya sebutkan tadi mesin Iya, Mimaki. Mimaki itu ya. Oke. Oke. Mari Pak silakan Pak. Oke, ini bisa saya tunjukkan ke Pak Andi Damar. Ini mesin EcoSolvent ya 8 color ya merek Centuria yang sedang viral Pak. Viral. Dan ini respon dari teman-teman pengen digital printing luar biasa. Ini Pak Davi juga udah pakai ya dan Katai juga sudah pakai ya. Nah ini ya kan salah satu mesin best seller kita. Setiap kali kita pameran ya mesin ini selalu bisa mengambil ya kan hati ya teman-teman pelaku digital printing di Indonesia Pak. Luar biasa hasilnya Pak. Dan ini kelihatannya sudah ada sold berapa Ya, ya? ini sudah ada sol ini sebentar Pak. Ada Ya, maaf, sudah ada 4 Pak. 3 unit. Sudah 4. 4 sebenarnya. Sudah 4 unit ini. Ya, Oh, oke. sorry Pak. Oh, betul. Ini sudah 4 unit terjual ya di acara GPP ini. Ya. Dan ini 4 color. Dan ini yang menarik ya, dia punya konfigurasi, dia punya colornya. Itu CMYK, red, cyan, red, magenta, ya kan LK dan red. LK itu black, ya red. Ya, nah ini yang tidak dipunyai oleh mesin-mesin 8 color yang ada di pasar. Ya, kalau yang lain ya itu konfigurasi tintanya CMYK, red, cyan, red, magenta, red, orange. Iya. Dia tidak ada red blacknya, tidak ada tinta blacknya. Ya, mari Pak. Nah ini mesin unggulan dari Mimaki Pak. Ini print and cut ya. Dan mesin ini juga terus terang ya di pasaran belum banyak kompetisinya ya. Ya jadi cuma ada Mimaki yang ada print and cut. Ya, Oke. dia print and cut. Ya Ini yang tipenya generasi terbaru ya? CJP 200. Ya 1,6 meter res areanya. Ini, Pak. Nah ini yang saya bilang tadi, ya salah satu ini mesin unggulan dan teknologi terbaru dari Mimaki. Nah ini produknya JFX 200 yang ukuran 1,2 kali 1,3 X. Dan ini baru launching di dunia itu September tahun lalu dan launching di Indonesianya Oktober tahun lalu waktu di Allprint yang ada di boothnya PT Perdana. Ya, Oke. ini mesin ini ya salah satu mesin legend juga ya Pak, karena ini upgrade ya dari generasi sebelumnya yang JFX 200 tipe 2513. Ya, terus keluar lagi JFX 200 ya 2513 IX. Nah, hari ini dibikin yang lebih kompleks Iya. ya, separuh dari triplek ya JFX 200 1,2 kali 1,3 IX. Nah, ini salah satu mesin unggulan ya, yang dijual oleh PT Perdana Jati Putra divisi Las Format. Divisi lama. Ya. Amazing. Nah, terus ada satu mesin lagi dari Mimaki Pak. Ini mesin Sublime. Ya, ini juga salah satu mesin unggulan ya dan juga ini salah satu mesin market leader. Ya, ini mesin Mimaki TS330. Ya, lebar 1,6. Ya. Ini mesin salah satu mesin branded terbaik ya Ini yang ada Sublime di itu ya? pasar. Sublime mesin. Ya. Ya. Jadi memang benar-benar brand-brand terkenal Ya, ya, yang dipasarkan oleh Perdana. Ya jadi Main. makanya saya bilang ya ini juga salah satu menjawab ya kan dari isu yang salah ya. Iya, isu-isu yang Makanya saya itu. bilang kita tidak perlu memberikan suatu klarifikasi. Yang penting adalah suatu fakta dan kenyataan bahwa PT Perdana Jati Putra Centuria ya kan semakin matang lah ya, semakin siap untuk kompetisi ya di market digital printing Indonesia. Ya. Nah ini kira-kira Pak, ya kan?
Oke, tadi kita udah lihat mesin unggulan ya, keren-keren Ya. ya, dan brand besar ya. Nah, kembali lagi pada masalah bisnis nih Pak. Ya, Kan? silakan, Pak. Dan ini pameran kan sudah masukin hari terakhir ya, udah sore, udah jelang tutup nih. Dan kita mungkin udah mendapatkan data-data sejauh mana penjualan ya. Nah, Perdana sendiri bagaimana nih di GPP 2025 ini Pak? Oke, terima kasih Pak Adi Damar. Ya, untuk GPP tahun 2025 ini saya rasa selama hampir hari ini ada terakhir ya Pak. Iya. Selama 4 hari ini saya lihat animo kita responnya dari para pelaku digital printing di Indonesia, khususnya di Jakarta. Saya lihat cukup baik ya, dan cukup antusias ya yang datang ya kan. Dan mereka semua kebetulan kan juga acara GPP ini walaupun ya GPP ini kan orang biasanya bicara itu kelas 2 ya, tapi kalau saya lihat sekarang GPP kali ini sudah naik ke level yang lebih tinggi ya Pak ya, karena pelaku ya, ataupun sekarang supplier yang ikut di acara GPP ini saya rasa sudah mewakili 80% pemain-pemain yang 10 besar ya. Ya kalau kita lihat ya kan ada Printmed, ada Gading Murni ya, ada aneka warna, ada SPS ya, terus juga ada ada Crystal Jet ya, terus ada Rino, terus ada Arta Inti Lestari ya, ada sama Pitro, ada Sumber Alam ya. Nah, jadi saya rasa ini sudah terus juga ada Pak Tommy ya. Ya, saya rasa ini sudah cukup mewakili, dan mesin yang ditampilkan juga mesin-mesin terbaik Pak. Ya kan, jadi saya rasa ini cukup menarik ya pameran GPP tahun ini ya Pak, dibandingin tahun sebelumnya ya. Ada peningkatan yang signifikan. Kalau saya melihat kebetulan kan saya pelaku ya, kebetulan kan dari mulai GPP pertama saya hadir ya sampai hari ini, cuma benderanya dulu lain ya Pak ya. Dan ini saya rasa yang terbaik ya kan, pertama dari dalam penyajian atau mesin-mesin yang dibawa oleh teman-teman ya, ini mesin-mesin terbaik mereka. Saya rasa ini ya kan tahun ini cukup baik. Nah, pelaku maksudnya dalam hal ini owner-owner juga banyak yang berdatangan ya? Iya, betul. Kalau untuk masalah sekarang ini pelaku bisnis digital printing ya, terus terang memang tidak banyak layar 1 yang datang hadir. Ini kebanyakan layar 3 ke bawah. Ya, tapi ya yang hadir yang saya lihat sih cuma ada Primagravia ya. Nah, itu cuma ya saya lihat S-Grafik ya. Tapi ya seperti kayak Wellen kan nggak hadir ya. Jadi memang pemain-pemain layar satunya banyak nggak hadir. Mungkin liburan ya, karena ada hari kejepit ya. Nah, tapi animo dari pemain digital printing cukup besar ya, yang untuk acara GPP ini. Tapi sempat saya dengar deal yang cukup besar nih dari grup Express. Oh ya, Express sorry. Express juga kan salah satu key account ya. Express salah satu key account. Saya lupa ini. Happy ending. Jadi terus terang Express juga salah satu ya kan pemain terbesar di Jakarta. Ya dia juga punya cukup banyak cabang ya. Ya kan saya rasa Express sekarang ini masuk ranking 3 besar lah ya. Kalau dia punya cabang hampir 20 outlet ya, tersebar di seluruh Jawa ya. Nah kemarin ya kita mendapat kepercayaan ya kan dari Pak Nurdin dan Pak Rudi juga ya, Pak Uya ya kan. Ini ya kita ya dipercaya untuk mengisi outlet barunya ya kan. Nah itu kemarin yang sangat spektakuler Pak. Terima kasih juga untuk Pak Nurdin, Pak Uya ya, dan Pak Rudi dan juga teman-teman yang lain ya kan, yang kemarin sudah mempercayakan untuk mengisi tokonya kepada PT Perdana Jati Putra divisi Last Format. Dan sekali lagi terima kasih. Oke, mudah-mudahan mereka nonton video ini. Iya. Ucapan terima kasih bisa tersampaikan. Nah, saya penasaran dengan positioning Bapak nih. Siapa? Di Perdana Jati Putra ini, apakah dalam hal ini Bapak ini karyawan Perdana atau memang dalam hal ini business owner? Apakah business owner atau gimana ya Pak? Mungkin Bapak sedikit cerita karena belum pernah sih cerita. Oke, terima kasih Pak. Ini suatu pertanyaan yang sebetulnya agak sulit saya jawab ya kan. Tapi saya rasa saya juga mesti kasih tahu. Ini ada memang terus terang saya ada kerjasama ya dengan manajemen ya kan PT Perdana Jati Putra
ya kan, untuk masalah keberadaan saya ya di PT Perdana Jati Putra Divisi Transpormat. Nah, kita ada perjanjian kerjasama, Pak. Tapi perjanjian kerjasamanya seperti apa? Saya rasa itu masih off the record ya, Pak ya. Nggak enak ya. Ya karena itu nanti yang bisa jawab adalah Pak Susanto sendiri, Pak. Ya saya nggak punya hak untuk menjawab itu, Pak. Oke. Jadi istilahnya ada kerjasama ya, yang hitam di atas putih. Betul. Ya. Iya. Artinya Ada Bapak hitam di atas bukan putih karyawan dan dong. ada hitam di atas putih dan di akte notaris, Pak. Dari sinilah saya bilang ya kan komit. Kan saya pernah cerita berkali-kali sama, sering kali saya bicara sama Pak Andre Damar. Buat saya komitmen itu adalah harga mati, baik di pihak saya maupun dari pihak perusahaan. Nah inilah yang sangat menarik. Ya makanya saya bilang, saya putuskan apapun yang terjadi ya kan, saya ini adalah pelabuhan terakhir buat saya, betul-betul. Karena kita semua hak dan kewajiban jelas. Ya, semua hak kewajiban saya apa, hak kewajiban dari PT Perdana atau dalam ini Pak Susanto Kolim, itu semua jelas. Kita profesional. Ini bang, profesional. Ya, sekali lagi saya katakan, komitmen adalah harus bisa dipertanggungjawabkan dan harga mati buat kita. Kalau sudah tidak komitmen, saya rasa ya kan sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Betul ya Pak ya? Oke. Itu yang saya sampaikan. Oke, kembali tadi ke GPP yang saya belum tanyakan, mungkin kalau boleh tahu sejauh ini berapa banyak terjual? Apakah masih off the record juga? Halo. Yang jelas cukup buat bayar sewa booth. Oke. Dan untuk bayar towernya Pak, ya kan. Ya, biasanya kan saya selalu terbuka Pak, ya kan, untuk angka-angka. Kali ini agak malu banget. Saya bisa aja terbuka gitu kan. Tapi kan nanti ya kan saya rasa satu takabur lah ya. Tapi yang jelas cukup baik, ya kan. Jadi bukan saya nggak berani, biasa kan Bapak paham betul ya Pak ya. Saya selalu terbuka, tidak ada yang selalu saya tutupin. Tapi hari ini bukannya saya tidak mau terbuka, nanti kalau kita terlalu terbuka takabur katanya, ya kan. Nanti wah show off katanya, ya kan. Tapi saya rasa lebih baik sekarang ini kita love-love. Yang jelas cukup, ya kan. Bapak bisa lihat dari senyum saya. Oke. Ya, saya bisa menangkap ya. Mungkin ada ya puas nggak puas gitu ya. Saya rasa ini cukup puas, tapi memang tidak belum maksimal. Sekarang saya juga bingung Pak. Baru aja beberapa hari ini orang kalau ketemu saya, kok Pak Jeffy lebih fresh sekarang ya daripada 2 tahun lalu. Kok Pak Jeffy lebih seger sekarang ya mukanya ya kan, daripada tahun lalu, ya kan, daripada 2 tahun lalu. Semua orang bicara seperti itu. Kayak Pak Julwarji juga bilang, 2 tahun yang lalu, lu lebih fresh dari 2 tahun yang lalu, ya kan, betul nggak? Lebih kelihatan lebih bersinar katanya. Ya saya rasa ini semua sama aja lah, ya kan. Atau mungkin karena saya lagi happy hari ini Pak, ya kan. Jadi bersinar, ceria gitu kan. Menarik sekali ya untuk tanggapan ini. Bagaimana dengan kedepannya? SPE sudah di depan mata, tinggal sebulan lagi lah bisa dikatakan ya. Karena persiapan pasti sebelum tanggal 8 Juli sudah harus prepare kan? Ya. Insya Allah ya kan PT Perdana Jati Putra Divisi Transpormat Century ya kan, kita akan ikut acara SPE ya, kita juga akan ikut acara All Print ya, kita juga mungkin akan ikut acara IAPE Bandung kalau memungkinkan ya. Kalau yang Semarang kita lagi lihat, yang ke Makassar ya. Kalau yang Bandung saya juga lagi pertimbangan, tahun lalu kita ikut kan. Jadi acara event resmi ya kita akan ikut ya, partisipasi. Mudah-mudahan bisa lebih sukses lagi penjualannya di Surabaya nanti ya. Amin Pak. Menurut Bapak, dibanding tahun lalu GPPE 2024 dengan GPP 2025, penjualan bagus mana? Karena tahun lalu saya berada di perusahaan sebelumnya, ya tahun lalu kan saya di GPP 2024, saya masih di perusahaan sebelumnya. Waktu itu saya jual 78 unit. Waktu itu bagus sekali. Itu di perusahaan yang lama. Apakah karena dulu itu jelang pemilihan umum, pilpres ya, waktu itu sebelum sudah pilpres? Itu ada pengaruh. Tapi kan pada saat itu kan pilpres sudah lewat. Ya, tinggal menghadapi sekarang ini
pemilihan untuk kepala daerah. Pilkada pada saat itu. Betul nggak ya? Tapi pada saat itu memang yang ikut GPP itu kan tidak banyak. Ya. Nah hari ini kan yang ikut GPP banyak Pak. Oke, Ya kan pemain-pemain besar. kuenya itu terbagi-bagi. Kuenya terbagi-bagi, ya kan. Oke. Dan waktu itu kan juga item mesinnya saya lebih banyak, ya kan. Waktu itu kan saya bawa 45 mesin, ya kan. Nah, di perusahaan sebelumnya. Terus pemain yang ikut juga nggak banyak, ya kan. Dulu nggak ada aneka warna, ya kan. Nggak ada print mat, ya. Sekarang ada aneka warna, ada print mat. Ya. Dulu kan cuma sama Pitro nggak salah yang ikut ya. Nah kembali ke mesin ya Pak. Tadi kita kan melihat mesin Yasselan Iya. ya, yang gede banget yang ya, bisa dikatakan mesin yang flagship ya. Iya. Nah apakah di SPE akan dipajang juga? SPE mungkin kita kalau keburu kita akan pasang mesin yang 5 meter Pak. Wow. Solver 5 meter dan UV 3,2 meter. UV 3,2 meter. Oh berarti yang baru pakai lagi. pakai 1024A. Kalau keburu masuk ya, kita akan bawa itu. Jadi posisinya masih dalam perjalanan ya. Perjalanan. Nah, tapi kalau mesin yang UV roll to roll double set kemungkinan tidak kita bawa. Kan untuk acara di SPE. Kenapa? Apa prospeknya lebih kecil? Saya rasa ini cukup berat ya. Cukup berat karena di beratnya bawah. 4 ton. 4 ton? Ya, Wow. 4 ton ya. Ya kan, saya untuk pindahkan sekarang ini nggak usah sekarang antar kota, antar provinsi ya. Saya pindahkan sekarang ini dari Pulau Gadung ya kan ke Bungur aja. Itu butuh biaya yang gede, Pak. Iya. Ya. Jadi bagaimana kalau saya pindahin ke Surabaya, bawa ke Surabaya gitu ya. Tapi kita lihat ya kalau memang sekarang ini saya telat masuk 5 meter ya ataupun 3,2-nya 1024A ya, kemungkinan bisa juga saya bawa. Ya kan, karena SPE ini kan juga ya kan suatu event lokal tapi skala nasional. Ya, kita lihat nanti situasinya, Pak. Oke. Ya. Menurut owner gimana, Pak? Tadi kita kan kebetulan ketemu dengan Pak Susanto Kolim ya sebagai owner dari Perdana, cuman karena kesibukan dan mungkin karena baru dari luar negeri jadi belum baru pulang dari luar negeri ya, Pak, beliau. Tapi dari sisi owner bagaimana pendapat beliau, Pak? Kalau nanti itu saya rasa nanti Bapak bisa tanya langsung kepada beliau. Saya rasa nggak fair kalau sekarang ini saya menjawab apa yang ada di pikiran beliau. Ya kan, ya nanti kalau pas ada kesempatan, ya kan sekarang Pak Andre bisa tanya beliau apa pendapat beliau sebagai investor, ya sebagai stakeholder, ya kan terhadap divisi Las Format. Ya, saya yakin ya itu akan lebih fair lah, ya. Oke, lalu ini Pak, bagaimana tantangan ke depan, Pak? Setelah mungkin kita berhasil hampir 1 tahun ini menjalani dari awal, ya kan. Sekarang tantangan ke depannya apa, Bapak? Ya, tantangan ke depannya sekarang ini kan yang jelas sekarang ini kalau sekarang ini planning ya. Kalau sekarang strategi, ya kan, activity, ya kan, manajemen melihat sesuatu yang positif. Nah, tapi kan sekarang kita punya target maksimal. Nah, target maksimal kan proses. Tidak mungkin dalam waktu 11 bulan bisa kita capai. Ya, ini semua melalui proses. Ya kan, kita bisa ada target minimum, ada target maksimum. Ya kan, nah target minimum kita capai, nah target maksimum yang kita sedang kejar ke sana. Ya, karena memang ya seperti sekarang ini kan ada isu situasi ekonomi, ya kasus sekarang ini dari pemerintahan yang cut biaya ya dari perusahaan-perusahaan besar, corporate ya, terus juga ada kasus politik ya kan, ada kasus sekarang ini Amerika yang perang dagang sama Cina, ini kan ada impact Pak, ya kan ini juga menjadi suatu masalah, ya belum lagi ada perang lagi sekarang ini India ya. Nah, jadi ini yang mempengaruhi ekonomi dunia, pasti akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Tapi itu kita tidak bisa diam kondisi. Yang jelas sekarang ini kerja kita harus lebih maksimal. Ya speed harus dinaikin. Ya sekarang yang biasa speednya adalah 100 km per jam. Hari ini kita harus naikin speed 150 meter per jam. Jadi sekarang kita nggak bisa ya kan melihat situasi itu. Wah gara-gara ada situasi itu kita nggak jualan. Tidak Pak, cuma memang yang ada situasi yang sekarang ini kuenya, makanan jadi mengecil, pemainnya banyak. Iya. Ya, tinggal sekarang siapa yang speed,
speednya lebih baik, ya kan? Dia yang akan jadi pemenang, ya kan? Ibarat sekarang, kalau kita sudah ambil kue duluan, orang lain nggak kebagian. Kalau orang lain yang sudah ambil kue itu, kita yang nggak kebagian. Nah sekarang siapa yang lebih cepat? Nah, makanya bilang yang namanya strategi, yang namanya activity, ya, yang namanya sekarang ini kita punya konsentrasi, ya kan? Dan kita punya semangat, ya kan? Nah, kita punya daya juang. Ini semua bermain, Pak, ya kan? Nah itulah pasti yang akan jadi pemenang. Situasi lebih sulit daripada tahun kemarin, tapi itu bukan alasan, ya kan? Karena kita tetap harus survive. Ya. Ya. Itu dia poinnya. Nah, kita harus survive, ya kan? Jadi terus terang, nah, jadi kita harus terus berpikir, ya kan? Nggak bisa kita situasi ini kita diem, ya itu malah semakin terpuruk, ya itu Pak yang sekarang ini yang ada di Perdana. Jadi satu tim ini kita komit untuk kerja lebih semangat lagi, lebih ulet lagi dan lebih fokus lagi. Oke, poinnya sudah dapat ya. Ya. Dari awal tadi Ya. kita wawancara di depan mesin sampai kemudian tadi Bapak sudah Ya. memberikan Ya. visi misinya. Ya. Dan mudah-mudahan tercapai ya Pak. Ya. Terwujud. Insya Allah Pak. Amin. Amin. Usaha dan kerja keras tidak akan membohongi hasil Pak. Iya. Itu dia. Ya, tidak ada manusia yang bodoh di dunia. Yang ada sekarang ini manusia malas atau rajin. Ya. Oke. Oke. Keren sekali Pak moto. Ya. Saya rasa cukup ya wawancaranya dan Ya. kita sudah mendapat Ya. banyak poin. Ya. Mas juga tadi sudah Ya. memperlihatkan highlight mesin-mesin unggulan. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Oke, untuk terima wawancara kasih. kali ini. Terima kasih. Semoga sukses terus ke Oke. depannya. Terima kasih Pak. Oke guys, demikian wawancara eksklusif saya bersama Bapak Jeffrey Jahyar selaku pucuk pimpinan dari Perdana Centuria. Semoga ini bermanfaat bagi para penonton. Sampai jumpa di video. Sampai ketemu di SPE Sampai ketemu Surabaya bulan Juli.